Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang telah meninggalkan sorga bagi kami dan sekarang tinggal di dalam kami. Allah yang mulia itu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapa, kami berdoa supaya setiap orang di tempat ini yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus ke dalam mereka, biarlah hari ini bisa mengalami Kristus masuk ke dalam mereka. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami semua terbuka Tuhan untuk menerima wahyu ilahi, untuk mengalami Kristus di dalam kami, meteraikan firman-Mu, meteraikan karya-Mu di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada waktu kami bersekutu di dalam firman-Mu, oh Tuhan Yesus, curahkan roh hikmat dan wahyu-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu bukan hanya sebagai pengetahuan bagi kami, tapi sebagai roh dan hayat bagi kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sampaikan pembicaraan Allah bagi kami, di dalam kami, supaya kami bisa menerima firman hidup itu. Dan bukan saja kami menerima firman hidup, kami juga menerima penyaluran dari Allah Tritunggal. Bapa, kami membuka hati kami seluas-luasnya kepada Tuhan, untuk kami bisa menerima penyaluran Allah Tritunggal pada hari ini. Hamba berdoa ya Bapa, jangan satupun orang lalu Tuhan dari menerima penyaluran Allah. Biarlah setiap kami menerima penyaluran Allah secara maksimal Tuhan, sehingga kami pulang tidak pernah sama lagi Tuhan. Kami merasakan unsur Allah bertambah di dalam kami. Kami menerima penyaluran daripada-Mu. Berkati persekutuan firman ini Tuhan. Biarlah ini persekutuan bersama dengan Engkau sendiri ya Tuhan. Roh Kudus bekerja menghidupkan firman Allah yang kami persekutukan, dan pakai setiap kami untuk menjadi pembicara-pembicara bagi Allah, menjadi penyalur-penyalur Kristus yang hidup di antara kami, sehingga kami semua bertumbuh di dalam hayat ilahi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang siap bersekutu di dalam firman, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Baik, hari ini kita akan masuk dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Minggu lalu kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat 15 dari Matius 19. Sejak akhir tahun lalu kita sedang terus berjalan menjalani kitab Matius. Dan ingat, kitab Matius adalah kitab kerajaan yang mewahyukan Kristus sebagai Raja yang merintis kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Amin. Saudara harus memahami dasarnya bahwa kitab Matius adalah kitab kerajaan. Dan kita sudah membahasnya dari pasal 1, sekarang sudah memasuki pertengahan pasal 19. Puji Tuhan, sudah cukup panjang perjalanan kita menjalani kitab Matius. Sekarang ayat 16 sampai ayat 26, saya mengambil satu perikop ini mengenai kekayaan atau orang kaya. Judulnya kita beri kekayaan penghalang terbesar untuk masuk kerajaan sorga. Maafkan kalau sudah terlanjur kaya. Tetapi Alkitab berkata bahwa Yesus sendiri berkata bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Oke, mungkin saya mau garis bawahi dulu pernyataan orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Ini bukan tentang keselamatan, bukan tentang orang kaya sukar diselamatkan. Nanti kita akan tahu apa maksudnya orang kaya masuk kerajaan sorga. Coba kita baca sama-sama dulu ayat 16 sampai ayat yang ke-26 dari Matius
pasal 19. Apakah saudara sudah ada di sana semua? Sama-sama mulai ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Luar biasa. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Mungkin kita langsung membahasnya dalam poin per poin. Yang pertama, selain Allah tidak ada yang baik. Ya, bahannya sudah ada di grup. Selain Allah tidak ada yang baik. Ada seorang muda atau ada seorang kaya datang kepada Yesus lalu bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Lalu Tuhan bilang, "Hanya satu yang baik, yaitu Allah. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Supaya lebih jelas, saya mau membandingkan dengan Lukas pasal 18, ayat 18 sampai ayat 19, karena peristiwanya sama. Di sana tertulis, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi di sana dicatat, dia menyebut Tuhan Yesus sebagai guru yang baik. Lalu jawab Yesus, "Mengapakah kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi ketika orang itu bertanya kepada Tuhan Yesus, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup kekal? Ya. Dari pertanyaannya, lalu kemudian dari jawabannya, kita bisa menyimpulkan bahwa orang ini datang kepada Tuhan Yesus dengan pendekatan bahwa ia menganggap dirinya adalah orang baik. Ya. Dia tahu dia sudah banyak melakukan perbuatan baik. Itu sebabnya ketika Tuhan banyak bicara tentang hidup kekal, tentang kerajaan sorga, dia datang dan bertanya, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan untuk bisa memperoleh hidup, memperoleh hayat Allah. Ya, karena dia percaya bahwa kalau Tuhan menyebut hukum-hukum Allah, 10 hukum pun dia sudah lakukan semuanya. Ya, itu sebabnya dia memancing Tuhan Yesus untuk dalam tanda kutip memberi pujian bahwa dia baik dan dengan demikian dia berhak
atau bersyarat memperoleh hidup atau memperoleh hayat ilahi. Tapi perhatikan jawaban Tuhan. Tuhan berkata, "Mengapa engkau katakan aku baik? Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang baik? Di dunia ini tidak ada yang baik selain Allah." Perhatikan baik-baik, saya ulangi, di dunia ini tidak ada yang baik selain Allah. Coba ulangi bersama saya, di dunia ini tidak ada yang baik selain Allah. Amin. Jadi di dunia ini yang bisa dikatakan baik cuma satu, yaitu Allah. Di dunia ini yang bisa dikategorikan baik cuma satu, yaitu Allah. Jadi selain Allah tidak ada yang baik. Betul ya saudara? Sampai di sini setuju? Dengan jawaban Tuhan Yesus, pertama-tama Tuhan sebetulnya ingin mengatakan, kamu merasa diri baik. Pertanyaannya, kamu Allah bukan? Kalau kamu bukan Allah, kamu tidak baik. Karena hanya satu yang baik, yaitu Allah. Kamu bersumber dari Allah atau bukan? Kalau kamu bukan bersumber dari Allah, kamu tidak baik. Karena hanya satu yang baik, yaitu Allah. Selain Allah, tidak ada yang baik. Dari jawaban Tuhan Yesus, mau membuktikan bahwa orang ini tidak baik seperti yang dia kira. Karena dia bukan Allah dan dia tidak bersumber dari Allah, itu sebabnya dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang baik. Lalu dari jawaban Tuhan Yesus juga memiliki makna yang lain, yaitu tidak ada yang baik selain Allah. Kamu memanggil aku guru yang baik, kamu menyebut aku baik. Berarti kamu mengakui bahwa aku adalah Allah. Karena cuma satu yang baik, yaitu Allah. Kalau kamu menyebut aku baik, berarti kamu mengakui bahwa aku adalah Allah. Dan memang Kristus adalah Allah. Makanya dia pantas disebut baik. Karena dia Allah. Kalau aku bukan Allah, aku tidak pantas disebut baik. Ya. Kalau aku tidak baik, aku bukan Allah. Kalau aku bukan Allah, aku tidak pantas disebut baik. Kamu menyebut aku baik dan kamu bertanya kepadaku tentang apa yang baik, berarti kamu mengakui bahwa aku adalah Allah dan kamu mengakui bahwa aku adalah baik. Kalau aku ini Allah, itu baik. Tapi kalau kamu bukan Allah, kamu bukan baik. Kamu tidak baik. Paham ya saudara ya? Lalu, jadi semua yang dikatakan baik selain Allah, itu bukan baik. Itu tidak baik. Atau tidak memenuhi kriteria baik. Karena bukan Allah. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada baiknya enggak? Ada baiknya. Tapi baiknya di situ bukan Allah. Berarti itu bukan baik. Atau dengan kata lain, itu baik yang membawa maut. Itu baik yang membawa kematian. Makanya ketika manusia makan pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka mati. Mereka menerima maut. Jadi, kalau engkau menerima yang baik dari Allah, atau engkau menerima yang baik yang adalah Allah, engkau menerima hidup. Ingat, pertanyaannya adalah bagaimana caranya aku memperoleh hidup? Halo? Semua jelas sampai di sini? Tuhan sedang menjelaskan antara baik dan hidup itu berhubungan. Yang baik itu Allah. Yang hidup juga Allah. Kalau engkau menerima yang baik yang adalah Allah, engkau hidup. Tapi kalau engkau menerima yang baik selain Allah, engkau mati. Jelas ya saudara? Yang baik
di dalam Allah membawa hidup. Tetapi yang baik di luar Allah hanya mendatangkan maut. Saya harap saudara menangkap hal ini dengan baik. Karena seringkali kita selalu menginginkan yang baik. Kita selalu menerima yang baik. Padahal tidak semua yang baik itu adalah Allah. Dan kalau itu bukan Allah, berarti itu tidak baik. Kalaupun itu bisa disebut baik, itu adalah kebaikan yang membawa maut karena bukan Allah. Tapi kalau itu baik yang Allah, itu adalah kebaikan yang membawa hidup. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, kamu baik, kamu melakukan semua yang baik. Tapi semua yang baik yang kamu lakukan itu tidak berasal dari Allah. Semua yang baik yang kamu lakukan itu berasal dari kemampuan alamiah kamu. Dan itu bukan Allah. Dan tidak ada yang baik selain Allah. Jadi semua perbuatan baik yang kamu lakukan tidak bisa dikatakan baik menurut ukuran Allah. Jelas ya saudara? Jadi dengan kata lain Tuhan mau berkata, dengan kebaikan, dengan semua kebaikan yang kamu lakukan itu, kamu berpikir kamu bisa memperoleh hidup. Tidak. Karena kebaikanmu itu bukan Allah. Dan bukan dari Allah. Itu tidak akan membawa hidup. Hanya yang dari Allah yang membawa hidup dan yang baik itu hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang baik. Dengan kata lain Tuhan mau mengatakan anak muda atau orang kaya, kamu berpikir kamu sudah melakukan semua perbuatan baik dan dengan demikian kamu bisa beroleh hidup. Tidak. Aku buktikan bahwa yang baik itu cuma Allah. Kalau yang baik itu cuma Allah, kebaikan yang kamu lakukan bukan Allah. Jadi kebaikan yang kamu lakukan tidak sama dengan hidup dan tidak bisa memperoleh hidup. Jadi kembali saya menegaskan, di dunia ini tidak ada yang baik selain Allah. Semua yang kita lakukan, kalau semua itu baik, tapi kita lakukan dari manusia alamiah kita, itu tidak bersumber dari Allah, dan itu di mata Allah tidak baik. Tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang baik. Amin. Jelas ya saudara? Termasuk pekerjaan. Sebuah pekerjaan bisa dikatakan baik kalau itu pekerjaan Allah. Kalau itu bukan pekerjaan Allah, tidak bisa dikatakan baik. Yang saya maksud pekerjaan Allah adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah, pekerjaan yang bersumber dari Allah dan dikerjakan oleh Allah. Bukan orang jadi pendeta, itu pekerjaan Allah untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Belum tentu, pendeta pun belum tentu mengerjakan pekerjaan Allah. Coba kita baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Alkitab berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini akhirnya dilahirkan kembali. Diciptakan dalam Kristus Yesus maksudnya dilahirkan kembali. Kita ini diciptakan, dilahirkan kembali untuk melakukan pekerjaan baik. Apa pekerjaan baik? Bukan saudara beresin kursi gereja, apalagi kerjain multimedia. Bukan begitu maksudnya pekerjaan baik. Pekerjaan baik di sini adalah pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalamnya itu di dalam apa? Di dalam pekerjaan baik itu. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Kenapa ini disebut pekerjaan baik? Karena ini dipersiapkan oleh Allah.
dipersiapkan, dikerjakan oleh Allah, maka bisa disebut pekerjaan baik. Kalau semua pekerjaan yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak dipersiapkan oleh Allah, tidak bersumber dari Allah, tidak dikerjakan oleh Allah, maka semua pekerjaan kita itu tidak baik. Saya harap sudah jelas. Itu sebabnya pekerjaan orang Kristen seharusnya adalah mengerjakan pekerjaan Allah. Melakukan apa yang dikerjakan oleh Allah. Tuhan Yesus berkata, aku hanya mengerjakan pekerjaan Bapakku. Betul ya saudara? Termasuk semua perkara rohani. Kita cuma harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Pekerjaan Allah yang dikerjakan di dalam kita. Filipi 2 ayat 12 berkata, hendaklah kamu mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tidak sampai di situ, tapi ayat 13 yang berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik keinginan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi mengapa kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Karena Allah mengerjakan di dalam kita. Artinya, kalau Allah tidak mengerjakan di dalam kita, tidak ada yang bisa kita kerjakan. Tidak ada yang patut kita kerjakan. Tapi karena Allah bekerja di dalam kita, kita harus mengerjakannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Meresponi pekerjaan Allah di dalam kita. Setiap pekerjaan Allah di dalam kita, itulah yang kita kerjakan. Kalau saudara mengerjakan pekerjaan Allah yang dilakukan di dalam kita, saudara sedang melakukan pekerjaan baik. Tapi kalau saudara melakukan semuanya sendiri, bukan karena Allah mengerjakan di dalam saudara, maka saudara tidak sedang melakukan pekerjaan baik, sekalipun itu adalah pekerjaan rohani. Kita hanya harus mengerjakan pekerjaan Allah. Di dunia ini hanya pekerjaan Allah yang bisa disebut pekerjaan baik. Kalau bukan dari Allah, itu bukan pekerjaan yang baik. Oke? Yang kedua, kita masuk ke dalam yang kedua. Jika ingin masuk ke dalam hayat, turuti segala perintah Allah. Ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi kalau mau masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah. Masuk ke dalam hidup di sini atau masuk ke dalam hayat, ini maksudnya adalah masuk ke dalam kerajaan. Mengalami realitas kerajaan dan berbagian dalam manifestasi kerajaan. Itu maksudnya masuk ke dalam hayat. Bukan menerima keselamatan. Ini dua hal yang berbeda. Jadi ini tidak bicara tentang keselamatan. Mengapa? Karena syaratnya adalah turuti segala perintah Allah. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena menuruti perintah Allah. Halo? Kita diselamatkan karena apa? Kita diselamatkan karena apa? Loh, ini nggak ada yang jawab nih. Saya jadi curiga nih. Jangan-jangan belum diselamatkan semua nih. Saudara diselamatkan karena apa? Percaya Tuhan, oke. Saudara diselamatkan karena apa? Loh, kok ragu-ragu gitu? Anugerah Tuhan, oke. Saudara diselamatkan karena apa? Pengorbanan Yesus. Karena saudara diselamatkan karena apa? Semua jawaban saudara itu benar, kok takut salah gitu sih? Karena anugerah, karena darah Yesus, karena pengorbanan Yesus. Tidak ada satupun orang di antara kita yang diselamatkan karena melakukan perintah Allah. Apakah itu betul? Jadi kalau syaratnya melakukan segala perintah Allah, ini tidak bicara tentang keselamatan. Ini bicara tentang pahala kerajaan. Dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Jelas ya saudara ya? Jadi saudara harus teliti juga dalam membaca Alkitab. Jangan kalau ada sebutan sorga, keselamatan. Masuk sorga atau tidak masuk sorga. Enggak gitu saudara. Karena enggak cocok. Enggak sinkron kalau kita terapkan sebagai keselamatan.
Karena syaratnya adalah menuruti segala perintah Allah. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kita menerima penebusan oleh darah Yesus. Yang baru saja tadi kita peringati, yaitu perjamuan kudus. Amin. Ya. Nah, sekarang bicara tentang masuk ke dalam hidup atau masuk ke dalam kerajaan. Sekali lagi, ini tidak bicara tentang keselamatan. Ini bicara tentang menerima pahala kerajaan. Dari mana kita tahu syaratnya adalah melakukan hukum Allah atau hukum kerajaan. Karena seringkali orang Kristen agak blur di sini, karena itu jadi ribut-ribut. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, itu saya pernah kebetulan melihat saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan khotbah di YouTube mengenai Matius 21. Mereka tidak masuk dalam kerajaan sorga karena tidak melakukan kehendak Allah. Matius 21 bilang begitu kan. Jadi pengkhotbahnya bilang, saudara tidak akan masuk kerajaan sorga kalau tidak melakukan kehendak Allah. Nah, yang lain bikin, istilahnya bikin jawabannya, saudara. Kita tidak diselamatkan karena melakukan kehendak Allah, karena berbuat baik. Kita diselamatkan hanya oleh darah Yesus. Anda kurang mengerti doktrin keselamatan gitu, saudara, kira-kira. Wah, jadi padahal pemahamannya di situ bukan tentang keselamatan, tapi tentang berbagian dalam kerajaan sorga. Dalam manifestasi kerajaan sorga. Memang kalau berbagian dalam kerajaan sorga, syaratnya harus melakukan kehendak Allah. Kalau diselamatkan, bukan itu syaratnya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui penebusannya di kayu salib. Itu syarat keselamatan. Ya. Jadi keselamatan adalah kita menerima hayat ke dalam kita, menerima hidup kekal ke dalam kita, sedang menerima pahala kerajaan atau masuk ke dalam hayat adalah kita masuk ke dalam hayat, menikmati kekayaan dan kelimpahan hayat. Ketika kita diselamatkan, kita menerima hidup kekal, hayat kekal, tapi ketika kita masuk dalam kerajaan sorga, kita masuk ke dalam hidup kekal itu dan menikmati semua kelimpahan dalam hidup kekal itu. Dalam hayat ilahi itu, saudara-saudara. Kesimpulannya adalah hanya orang yang penuh dengan hayat dan hidup di dalam ruang lingkup hayat yang dapat memenuhi hukum kerajaan dan akan masuk ke dalam hayat atau ke dalam kerajaan. Itu sebabnya Tuhan berkata, kalau engkau ingin masuk ke dalam hayat, turuti semua perintah Allah. Dan tidak ada, kita telah belajar, tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi perintah Allah kalau dia memakai hayat alamiahnya sendiri. Hanya kalau dia hidup berdasarkan hayat ilahi yang ada di dalam dirinya, baru dia bisa memenuhi hukum kerajaan. Ya, jadi ini bicara tentang berbagian dalam manifestasi kerajaan sorga. Ayat 3, poin 3 maksudnya. Hayat alamiah hanya bisa memenuhi hukum Taurat yang lama, namun tidak berdaya memenuhi hukum kerajaan. Ketika Tuhan bilang kalau mau masuk ke dalam hayat, turuti segala perintah Allah, orang itu berkata, perintah yang mana? Ini nantangin saudara. Perintah yang mana? Lalu Tuhan ngomong, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Perhatikan, semua ini adalah hukum Taurat yang lama, betul? Hormati ayahmu dan ibumu, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mau tanya, semua yang disebutkan ini kira-kira semua saudara sudah lakukan atau belum? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta,
Hormati ayahmu dan ibumu. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudah lakukan semua? Sudah lakukan semua? Berarti saudara nggak kalah baik sama orang itu dong. Loh, iya nggak? Orang itu menganggap dirinya baik, ya kan? Saudara nggak kalah baik kok sama dia. Maksudnya apa? Hukum-hukum seperti ini semua bisa dilakukan secara alamiah. Asalkan saudara tidak lahir di dalam lingkungan yang brengsek-brengsek amat, semua kita tidak membunuh. Ya. Nggak ada di antara kita yang pernah membunuh orang kan? Yang membunuh nyamuk pernah lah. Tapi itu tidak termasuk hukum ini maksudnya. Lalu ayat 20 kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah ini anak muda cukup berani, cukup percaya diri. Padahal pernyataan Tuhan Yesus yang mula-mula itu adalah cuma pancingan. Ini pukulan telaknya. Ayat 21. Tadi semua yang disebutkan adalah hukum Taurat yang lama. Ayat 21 Tuhan menyebutkan cuma salah satu hukum kerajaan yang baru. Hukum Taurat yang dipertinggi tentang harta. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini cuma salah satu hukum kerajaan loh. Ingat waktu kita membahas Matius 5 sampai pasal 7, hukum kerajaan salah satunya bagaimana kita memperlakukan harta. Jangan menyimpan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri mencurinya. Kita harus menyimpan harta kita di sorga. Betul ya saudara? Itu salah satu hukum kerajaan yang Tuhan nyatakan. Nah ini Tuhan cuma ngambil salah satunya. Dan anak muda itu gagal total. Orang muda yang kaya itu langsung pergi dengan sedih. Tidak berdaya. Ya. Jadi itu anak muda kayak langsung terpukul KO gitu loh. Itu kena sarafnya tuh saudara. Di sini menunjukkan, Tuhan mau menunjukkan, hayat alamiah itu bisa melakukan hukum Taurat yang lama. Tapi tidak berdaya ketika harus melakukan atau memenuhi hukum kerajaan. Hukum hayat, nggak ada yang bisa. Hayat alamiah nggak bisa. Ya, kalau jangan membunuh, semua bisa dilakukan secara alamiah. Jangan berzina pun banyak orang alamiah bisa melakukan kok. Nggak susah kok itu. Kenapa orang Kristen selalu bergumul jangan berzina sih? Seharusnya kita tidak ada di level itu. Hukum kerajaan seharusnya kita itu levelnya. Makanya Tuhan mau membawa orang ini dari hukum Taurat yang lama kepada hukum kerajaan. Level yang baru. Kalau orang Kristen masih bergumul, berzina, nggak berzina. Itu bukan level kerajaan. Orang itu pasti nggak masuk manifestasi kerajaan. Orang itu pasti tidak bisa masuk ke dalam hayat. Orang itu pasti tidak bisa masuk dalam kehidupan kerajaan. Manifestasi kerajaan 1000 tahun. Tidak bisa memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi secara alamiah kita bisa melakukan hukum Taurat yang lama. Tapi hukum kerajaan tidak ada hayat alamiah yang bisa melakukannya. Hanya hayat ilahi yang bisa melakukan itu. Ya. Contohlah seperti yang Tuhan katakan, jual seluruh milikmu, bagi kepada orang miskin, ikut aku. Tadi kan semua saudara bisa lakukan tuh, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya, jangan mencuri, semua bisa lakukan kan? Nah saya tanya lagi sekarang, yang ini bisa lakukan nggak? Jual seluruh hartamu, bagi kepada orang miskin dan kamu ikut aku.
Bisa lakukan nggak itu? Hah? Hah? Hartanya masih sedikit bisa. Kalau ada hayat Kristus pasti bisa. Kita ada hayat Kristus kan? Berarti kita bisa. Oke, sekarang tinggalkan pekerjaanmu, ikut aku. Siap. Serius nih. Serius nih. Jadi tolong besok copot semua pekerjaan dia dan jual semua hartanya dia. Oh, nggak ada yang dijual karena nggak ada harta. Ini yang tadi dibilang ya, kalau sedikit bisa. Jadi dari sini kita bisa mengukur apakah kira-kira kita akan berbagian dalam manifestasi kerajaan. Seandainya hari ini Tuhan berkata kepada saudara, tinggalkan pekerjaanmu, jadi hamba Tuhan full time. Ayo saudara jawab apa? Tuhan, yang penting kan full heart Tuhan. Nggak penting full time Tuhan. Daripada full time aku nggak full heart, mendingan aku nggak full time tapi full heart Tuhan. Allah cuma alasan. Itu sebabnya Tuhan berkata di dalam poin yang keempat, kita masuk poin yang keempat, orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Ini juga bisa diaminkan saudara. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jangan saudara berkata, ya dasar anak muda, nanya susah-susah, giliran dijawab dia pergi dengan sedih. Jangan-jangan kalau saudara mendapat jawaban Tuhan seperti ini, saudara akan berlaku yang sama. Ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 24, perhatikan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bayangkan. Unta masuk lubang jarum susah atau gampang? Susah lah. Gimana unta kita masukin lubang benang ke lubang jarum aja, aduh. Kalau yang matanya udah positif itu plus, susah sekali saudara. Unta masuk lubang jarum, maksud Tuhan adalah itu kan mustahil. Unta masuk lubang jarum itu mustahil. Tapi lebih sulit, lebih mustahil orang kaya masuk kerajaan Allah. Sekali lagi ini bukan tentang keselamatan. Ini tentang pahala kerajaan. Sudah memasuki pahala kerajaan. Minggu depan kita akan bersekutu mengenai pahala kerajaan. Ya. Jadi orang itu disuruh memilih Kristus atau harta. Dan ia memilih harta. Walaupun sebetulnya ia sangat ingin mengikut Kristus. Buktinya dia datang dan bertanya. Jadi ketika saudara tidak dibawa pada satu titik di mana saudara harus memilih salah satu di antara dua, saudara tenang-tenang aja. Tapi ketika saudara dipepet oleh Tuhan untuk memilih, kamu pilih harta atau aku? Itu di situ ujiannya. Kamu pilih harta atau aku? Kalau kamu pilih aku, tinggalkan semua pekerjaanmu, ikut aku. Tinggalkan semua hartamu, ikut aku. Ini udah berapa menit saya ngomong soal ini, nggak ada amin, saudara. Tuh loh.
Jadi saudara memilih harta atau Kristus? Gak ada jawaban juga itu saudara. Biasanya ada jawaban yang lantang gitu kan. Itu sebabnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kekayaan adalah penghalang terbesar untuk mengikut Kristus, untuk sepenuhnya memasuki kerajaan Allah. Jadi kalau mau dibilang, rata-rata orang Kristen itu masuk kerajaan sorganya baru sepotong. Nggak sepenuhnya. Kita nggak berani melepaskan semuanya seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika mendapatkan Kristus dia bilang, semua yang dulu keuntungan bagiku kuanggap kerugian. Semua yang dulu mulia sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada segala-galanya. Saudara harus bertumbuh sampai titik itu di mana saudara menganggap mengenal Kristus lebih mulia daripada segala-galanya. Itu sebabnya kalau saudara disuruh melepaskan semua demi Kristus, saudara akan bersedia. Sekali waktu kalau Tuhan berkata lepaskan semua, ikut aku, saudara akan lepaskan dengan tenang tanpa pergumulan. Amin ya saudara ya. Jadi saudara harus terus bertumbuh sampai sekali waktu kalau saudara harus melepaskan semua, saudara bisa lepaskan semuanya. Unta masuk lubang jarum itu contoh ekstrim yang Tuhan berikan untuk menggambarkan betapa sulitnya orang kaya masuk kerajaan sorga. Betapa sulitnya orang kaya berbagian dalam manifestasi kerajaan sorga. Ya. Orang kaya sulit menikmati hayat ilahi. Sulit masuk ke dalam hayat ilahi sampai tenggelam, sampai menikmati kelimpahan hayat ilahi. Nah, orang kaya di sini saudara-saudara bicara bukan cuma orang kaya yang sungguh-sungguh kaya, tapi juga bicara tentang orang kaya yang sungguh-sungguh ingin kaya. Ada dua jenis orang kaya. Pertama orang kaya sungguh-sungguh kaya. Yang kedua orang kaya yang sungguh-sungguh ingin kaya, cuma belum kaya. Tapi bagi dia kekayaan itu sesuatu yang luar biasa. Makanya sampai ada wanita yang mau kawin dengan laki-laki kaya. Supaya kalau sudah kawin langsung kaya kan. Jalan pintas untuk menjadi kaya. Sebaliknya sama. Karena keinginan untuk kaya. Jadi ini bicara tentang cinta akan harta, cinta akan uang saudara-saudara. Orang yang mencintai uang sulit masuk kerajaan sorga. Sulit menikmati Kristus. Sulit menikmati hidup saudara-saudara. Orang yang hatinya ada di harta tapi juga ada di Kristus, ini sulit menikmati Kristus sepenuhnya. Makanya Tuhan bilang engkau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Karena engkau akan berat sebelah nantinya. Kalau kita telusuri lebih mendalam, kenapa orang ingin kaya? Atau kita tanya dulu ya, siapa yang mau kaya? Wah, kayaknya banyak yang nggak jujur kalau ditanya gitu ya. Nah, kenapa orang ingin kaya? Biasanya ada dua alasan, saudara. Yaitu untuk keamanan dan kesenangan. Ya. Kalau kita banyak harta, kita akan lebih aman hidupnya, aman masa depannya, tinggalnya juga di tempat yang aman. Karena banyak satpamnya, gitu kira-kira. Dan kenapa orang ingin kaya? Karena kesenangan.
Kita merasa kalau kita punya banyak uang, kita lebih bisa bersenang-senang. Kalau mau dibilang, kenapa saudara bekerja? Kenapa saudara bekerja keras untuk mendapat lebih? Supaya bisa menikmati kesenangan. Makin banyak hartanya, semakin bisa bersenang-senang. Jadi kenapa orang ingin kaya? Ada dua alasan biasanya, untuk keamanan dan kesenangan. Makanya ada orang-orang Kristen, kita ngomongin orang Kristen aja ya saudara ya. Ada orang-orang Kristen yang ketika belum punya uang, dia tidak bisa bersenang-senang. Tapi ketika terima uang lebih, wah seperti anak lembu lepas kandang itu saudara. Langsung semua dalam tanda kutip berkat melimpah itu dihabisin habis-habisan. Foya-foya kesenangan karena sudah lama terpendam keinginan untuk senang-senangnya. Dengan kata lain, seorang Kristen, seorang pengikut Tuhan yang masih punya keinginan untuk bersenang-senang, sulit mengikut Kristus sepenuhnya. Inilah yang dimaksud orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Dengan kata lain, pada waktu pengangkatan tiba, kemungkinan besar orang kaya paling sulit diangkatnya, saudara. Ya, saudara. Dia sulit memasuki kerajaan sorga. Dia sulit berbagian dalam kerajaan sorga. Jadi orang kaya dan orang yang ingin kaya hampir mustahil masuk kerajaan sorga. Saudara mau yang mana? Masuk kerajaan sorga atau ingin kaya? Kerajaan sorga. Puji Tuhan. Pilihan yang bagus. Tapi ini perlu diuji. Dan semua akan tiba pada waktu pengujian. Saudara ini mencintai Tuhan atau mencintai harta? Saudara ini lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai harta? Ya. Jadi, kalau ada yang harus saudara lepaskan, saudara melepaskan Kristus atau harta? Pertanyaannya begitu. Sekali lagi, ini bukan tentang keselamatan. Orang kaya bisa saja diselamatkan, tapi untuk memasuki kerajaan sorga sangat sulit. Karena rata-rata orang kaya terikat pada hartanya. Itu sebabnya anak muda ini ketika disuruh jual hartanya, tinggalkan hartanya dan ikut Tuhan. Sekalipun dia punya keinginan yang kuat untuk mengikuti Tuhan, tapi dia pergi dengan sedihnya. Alkitab mencatat sebab banyak hartanya. Mungkin seperti yang tadi dibilang, kalau hartanya masih sedikit gampang. Kalau hartanya masih banyak, ya susah. Makanya untuk mempermudah saudara, jangan kumpulin banyak harta lah. Supaya ketika waktunya tiba jadi lebih gampang keputusannya gitu. Kayaknya nggak setuju juga begitu. Tapi sebetulnya ini kebenarannya. Kalau hati saudara penuh dengan Tuhan dan memang cuma ingin Tuhan, seberapa banyak pun hartamu, engkau akan rela melepaskannya demi Tuhan. Setuju? Begitu. Kebenarannya memang begitu. Kalau orang memang hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, mau hartanya banyak, mau hartanya sedikit, dia sulit melepaskannya. Kalau nggak percaya kita buktikan nih saudara. Kita buktikan yang hartanya sedikit dengan hartanya banyak. Ayo, disuruh tinggalkan kerjaannya. Berani nggak? Atau rela atau enggak? Kembali semuanya tergantung apa yang ada di hati kita, apa yang memenuhi hati kita. Ya.
Ini bicara tentang cinta akan uang, cinta akan harta. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Saudara nggak boleh mencintai harta. Saudara nggak boleh mencintai yang lain selain Tuhan, termasuk harta. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kita nggak bisa mengabdi kepada Allah, juga kepada Mamon. Mamon itu harta. Sekali waktu, Tuhan akan datang dan menguji kita semua. Apa yang ada di hati kita akan kelihatan. Kita menginginkan Tuhan atau harta. Dan masalah kita adalah kita tidak bisa memilih kedua-duanya. Jadi kita harus memilih salah satunya. Poin yang kelima, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ayat 25, ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ini murid-murid ini saudara saya agak bingung nih. Padahal mereka rata-rata bukan orang kaya ya. Tapi mereka bereaksi begitu luar biasa. Orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Nah, murid-murid punya konsepsi yang sama dengan orang Kristen kebanyakan. Mereka berpikir ini masalah keselamatan. Itu sebabnya mereka tanya, kalau begitu caranya siapa yang bisa diselamatkan? Siapa yang bisa diselamatkan? Nah, Tuhan tidak bicara tentang keselamatan. Tuhan bicara tentang memanifestasi kerajaan sorga. Menikmati kerajaan sorga. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Maksudnya adalah bagi hayat alamiah ini memang tidak mungkin. Itu sebabnya mengikut Tuhan harus dengan hayat ilahi. Ketika kita menerima Yesus, kita dilahirkan kembali, kita menerima kehidupan Allah, hayat Allah. Ya kan? Tuhan datang, Tuhan bilang, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu adalah hayat Allah, hidup kekal itu loh. Kita menerima hayat Allah di dalam kita. Hayat kelahiran kembali kita adalah hayat Allah, bukan hayat alamiah kita. Hayat Allah itu ada di dalam roh kita. Hayat alamiah ada di dalam jiwa dan tubuh kita. Saudara-saudara, nah selama kita hidup berdasarkan hayat alamiah kita, kita tidak pernah bisa berbagian dalam kerajaan sorga. Tapi kalau kita hidup berdasarkan hayat ilahi di dalam roh kita, maka kita akan bisa berbagian dalam kerajaan sorga. Kita akan bisa masuk dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya Tuhan berkata, bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Bagi orang-orang yang hidup berdasarkan hayat manusianya, hayat alamiahnya, ini tidak mungkin. Tapi bagi orang yang hidup berdasarkan hayat ilahi di dalam rohnya, ini mungkin. Jadi sekali lagi, Matius menekankan, saudara tidak bisa hidup dalam kerajaan, saudara tidak bisa hidup sebagai umat kerajaan dengan hayat alamiahmu sendiri. Kita hanya bisa hidup dalam kerajaan dan menikmati kerajaan dengan hayat ilahi di dalam roh kita. Amin, saudara. Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi saya berdoa supaya kita semua yang ada di tempat ini dan yang akan mendengar rekaman khotbah ini, kita semua akan hidup berdasarkan hayat Allah yang ada di dalam roh kita, sehingga kita bisa hidup dalam kerajaan, hidup sebagai anak-anak kerajaan, dan menikmati kerajaan secara maksimal. Amin, saudara. Tuhan tolong kami untuk hidup berdasarkan hayat ilahi di dalam roh kami, dan bukan hidup berdasarkan hayat alamiah di dalam jiwa kami dan tubuh kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang akan membawa kami ke level rohani seperti itu ya Tuhan. Karena secara manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tak mungkin.
Tuhan, kami berdoa, tolong kami Tuhan, agar kami tidak mencintai uang. Tolong kami Tuhan, singkirkan semua cinta akan uang dalam diri kami Tuhan. Singkirkan Tuhan semua konsepsi komersil dalam diri kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami ingin mencintai-Mu Tuhan. Lebih dari apapun juga Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami cinta. Hanya Engkaulah yang kami rindukan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami tidak ingin harta. Kami hanya ingin Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin yang lain. Kami hanya ingin Tuhan dalam hidup kami. Murnikan hati kami Tuhan, supaya sasaran kami hanya Tuhan, tujuan kami hanya Tuhan, yang kami inginkan hanya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bangkitkan kami menjadi orang Kristen pemenang yang akan memberita bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami hidup tidak lagi berdasarkan hayat alamiah kami, tapi berdasarkan hayat ilahi yang Engkau sudah berikan ketika kami lahir kembali. Oh Tuhan Yesus, bangkitkan kami sehingga kami benar-benar hidup berdasarkan roh kelahiran kembali kami Tuhan, bukan berdasarkan hayat alamiah kami Tuhan. Kami berdoa meteraikan firman-Mu Tuhan. Bekerjalah di dalam kami, bekerjalah melalui kami, dan biarlah semua orang di tempat ini hari ini menerima penyaluran yang limpah dari hayat Allah ilahi itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu, meteraikan anugerah-Mu bagi kami. Oh Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir dan mendengar firman Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Beri mereka kenikmatan akan Engkau yang semakin limpah setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kami terus bertumbuh di dalam hayat ilahi-Mu Tuhan. Biarlah unsur Kristus semakin bertambah di dalam kami dan unsur manusia semakin berkurang dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami hidup tapi bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.